Lagi zaman susah begini, saya hanya mau kasih tahu kawan-kawan, jangan memberikan utang ke siapapun. Ya, mendingan kalian kasih dalam jumlah kecil daripada kalian utangin sejumlah yang dia mau. Ya, pasti kawan-kawan semua punya pengalaman pahit tentang meminjamkan uang kepada orang lain. Survei membuktikan 90% utang yang personal, mau ke saudara, mau ke kawan, mau siapapun kecuali dari banknya, 90% itu ternyata tidak dibayar. Ya, ini berkali-kali ini tentang utang ya. Yang parahnya lagi, utang itu buat saudara menjadi musuhan. Yang teman pun jadi musuhan. Solusinya seperti apa? Jangan kasih utang. Ya, karena begini ya, di sekarang terjadi ini ya, di Indonesia, saya mau kasih tahu ya, banyak orang utang bukan karena kebutuhan. Ya, ternyata lebih banyak karena faktor keinginan. Satu, udah tahu bisnis itu belum pasti, dia berani utang. Parahnya lagi, luar biasa pedenya dia meyakinkan kita-kita dengan harapan dia memberikan bunga atau keuntungan yang besar. Semakin besar keuntungan yang dijanjikan, justru kita harus semakin apa? Semakin hati-hati. Mana ada bisnis untungnya gede-gedean. Kalau dia udah pasti untungnya besar, ya kalau saya jadi dia gitu ya, ya udah dia jual aset lah. Nah kenapa kita harus dikorbankan? Ya dong. Nah teman-teman ya, ini saya mungkin uang saya yang tidak tertagih ya, 15 miliar kali ada. Ya, dan itu orang-orang yang utang berani sekali selalu mengatasnamakan Tuhan, ya, mengatasnamakan keluarga. Nah, orang-orang yang sudah kepepet atau yang sering berutang, dia tidak tahu lagi punya moral, mau apa menipu Tuhan, mau dia menipu saudara, itu pasti dia lakukan. Nah, kita balik lagi tentang utang ya. Ini sekali lagi ada nih orang-orang, ada jaminannya. Saya mau kasih tahu, jaminan yang diberikan itu, kalau kita misalnya punya mental tidak kejam, jangan harap bisa kita cairkan. Contoh, banyak orang menawarkan pinjaman ini dari jaminannya sertifikat, ribet, ya jangan buat susah hidup kita lah. Ya itu tentang utang ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau ada kawanmu mau minjam nih misalnya 10 juta, mending kamu kasih dia 500.000, udah. Nih 500.000, itu pun kalau keluarga yang layak. Ya kalau enggak ya enggak usah. Saya kasih tahu ya, banyak banget datang ke saya lewat DM ke saya mau utang. Saya kenal juga enggak, kok berani amat gitu loh. Ada dua kemungkinan orang-orang yang seperti itu. Satu, ya dia merasa gini untung-untungan dikasih. Iya kan? Kedua, ya enggak punya malu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ketemu kawan-kawan baik lah ya, udahlah, kasihlah ala kadarnya karena udah pasti enggak akan dibayar lah. Ya, enggak akan dibayar. Bahkan paling parahnya lagi ketika kita tagih, ya, yang punya uang dianggap malah jadi setan atau dianggap kita kejam. Masa kita mau nagih kejam? Harusnya siapa yang kejam? Yang punya utang lah yang kejam. Artinya dia udah pakai uang kita, terus dia nggak bayar. Saya kasih tahu ya, saya pernah punya cerita tentang utang ini. Ini cerita yang sangat sederhana ya, tapi memuakkan gitu ya. Ini mungkin kisah sudah 10 tahun yang lalu, ya. Ini masih saudara dekat lah, artinya saudara dekat dari mama lah ya, dia punya kakeknya udah kita keluarga dari kakek atau opung istilahnya. Dia datang ke rumah saya. Ya dia mau pinjam saat itu 10 tahun yang lalu 5 juta. 5 juta dia bilang mau pakai nih, aku mau beli bahan karena dia memang desainer ya, 5 juta dia. Dan dia yang menjanjikan ke saya, nanti saya kasih deh bunganya 10%. Kira-kira gitu ya. Ya udahlah pikiran saya gini, cuman 5 juta ini ya sama keluarga saya sih. Nah, kalian tahu nggak? Dia bayar nggak? Yang paling parahnya lagi, dia ngomong ke semua keluarga. Dia bilang begini ke saya, si Maslin itu kejam banget loh. Rentenir. Ya gitu kan. Dia bungakan saya 10%. Nah, aneh nggak? Nah ini, kalau orang udah pada niatnya dari awal, dia tidak mau bayar, memang tipikal utang. Lah, sampai saat ini ya, saya itu juga belum pernah nagih dia. Ya, saya panggil dia opung ya. Nah, saya belum pernah nagih. Kedua lagi, dia yang datang mau ke rumah saya pinjam uang. Dan dia juga yang menawarkan ke saya pinjaman dengan bunga. Karena saya pikir dia ini tukang jahit, desainer ya. Memang dia agak tulang lunak gitu ya. Ya pikiran saya adalah nggak apa-apa 5 juta. Sampai sekarang memang orang tersebut ya
tidak pernah berani ketemu saya, tapi di mana-mana udah menyebarkan gosip. Nah, itulah konsep utang. Utang ini boro-boro udah dibayar, tapi kita, nama baik kita sudah jelek kemana-mana. Mungkin kawan-kawan punya pengalaman yang sama ya tentang utang. Jadi dari hari ini, apalagi zaman susah gini, jangan kita tergiur dengan janji-janji yang akan dibayar dalam jumlah besar. Ya, jangan. Ini pengalamannya, 15 miliar mungkin uang saya tidak dibayar. Ya, jaminan ada, tapi luar biasa mengeksekusinya nggak mudah, ya kan? Tetapi gini ya kawan-kawan, biasanya kita suka tergoda itu untuk memberikan utang karena faktor serakah. Karena dijanjikan kan, terus mungkin yang ngutang juga kayaknya kesannya jet set, punya apa datang. Karena gini, orang yang mengutang itu ada dua tipenya ya. Ada tipenya yang memang dia berpura-pura butuh banget. Kesedihan lah, penderitaan lah dia yang buat, ya kan? Nah, itu tipe pengutang yang mental kere. Ada tipe pengutang mental kedua, sok kaya, sok jet set. Ini juga kejadian 5 tahun yang lalu. Datang ke kantor saya dengan pakai mobil harga 1 miliar. Ya, dia mau pinjam uang saya 100 juta. Dia pemilik restoran, cukup besar restorannya. Ya kan? Dia bilang begini ke saya butuh sekali loh ini ada kebutuhan yang satu untuk bisnis. Saya pinjam deh Bu Maslin 100 juta. Dia tahu nggak, dia titipkanlah mobil yang harga 1 miliar itu di kantor saya. Ya saya percaya dong. Kan kira-kira kan gitu kan. Terus dia menjanjikan sebagai orang bisnis. Wajar dia berbagi keuntungan sama saya. Tapi tahu nggak, 8 bulan tidak dibayar-bayar ke saya. Saya suruh orang jadinya debt collector tuh ke restorannya dia. Tapi tahu apa yang terjadi? Utangnya 200 juta. Biaya saya menagih itu 70 juta. Karena saya harus bagi 30%. Bayangkan nggak? Nah, jadi kawan-kawan, jangan buat susah hidupmu. Jangan pernah kasih utang karena survei membuktikan 90% utang ke kawan, ke keluarga, ke teman dekat, ke teman bisnis itu tidak dibayar. Kalau mau dibayar hanya kita pakai tenaga debt collector dan tidak murah. Ya, belum tertagih aja kita sudah minta biaya operation di depan. Kemudian success fee kita harus dibayar lagi. Iya kan? Parahnya lagi kalau kita kasih debt collector, banyak juga debt collector abal-abal. Dia hanya cari biaya operation, nagih kagak. Nah, jadi gak usahlah ya teman-teman, ini pengalaman buruk yang saya alamin, supaya kita berhati-hati ya ke depannya, karena banyak orang terlihatnya intelek, terlihatnya kaya, terlihatnya rohani, ya, terlihatnya apalagi keluarga dekat, ya. Tapi setelah uang di tangan dia akan seperti apa? Setan. Ya, mending ya itu kita punya nama baik itu parah, udah nggak bayar, jelek-jelekin. Ini saya nih kasih kejadian. Ada orang dengan pakai cek, kasih pinjam saya. Saya pikir kan kalau cek itu kosong atau giro kan pidana kan? Ya udah, tahu apa yang terjadi? Susahnya orangnya kabur 1,7 miliar. Sampai sekarang orang itu dia kabur, saya nggak tahu rimbanya di mana. Ya begitulah, ternyata bukan hanya saya yang ditipu, ada kami 10 orang emak-emak yang ditipu sama dia. Nah, pengalaman ini kalian biarpun lihat misalnya, oh kelihatannya orang kaya ya, pasti dibayar lah. Wah, mobilnya aja harga 1 miliar. Ya kan gitu kan? Ya wajar lah kita kasih 200 juta. Memang masih cicil gitu ya. Tapi jangan terbuai dengan penampilan orang ya. Mau terbuai dengan penampilan rohani, terbuai dengan penampilannya, oh dia terkenal. Banyak juga loh orang-orang yang misalnya level selebriti atau terkenal itu belum tentu loh. Kadang-kadang orang-orang kayak itu udah kehilangan harga diri. Ya, jadi dia utang sana, utang sini ya, hati-hati. Nah, aku juga pernah tertipu juga dengan seorang, masih anak gadis ya, cuma udah perawan tua ya. Saya ketemukan di seminar Kristen loh. Ya, dia pakai uang saya 130 juta. Nah, sampai sekarang dia nggak berani ketemu saya dan itu kejadian udah ada 8 tahun. Ya, pikiran saya kan, oh ini kita sama-sama ikut seminar Kristen lah, ya kan rohani gitu ya. Hati-hati ya. Jangan tertipu karena orang-orang penjahat itu akan bersembunyi dan akan mencari mangsa di komunitas-komunitas religius malahan ya. Malah seperti itu, mereka itu berpikir kalau di dunia sekuler udah nggak diterima. Biasanya mereka datang ke dunia-dunia rohani gitu ya, komunitas-komunitas itu ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang seperti itu ya. Ada 2 tipenya tadi, satu sok kaya, sok jet set, satu lagi
so miskin gitu ya. Padahal waktu kita lihat medsosnya, waduh, mana dia miskin ya. Jadi memang itulah anehnya utang ya. Aku juga dalam proses lagi nagih orang nih ya. Nah, itu kira teman-teman ya, kalau kalian suka